Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan memperingati Santo Benedictus Joseph Labre, pengaku iman. Benedictus Joseph Labre, putra tertua dari 15 bersaudara. Ia lahir di Amtes, Flanders, Prancis pada 26 Maret 1748. Ayah dan ibunya Johannes Baptista Labre dan Anne Barbe Grandisre merupakan petani sederhana di desa Amates. Benedictus Joseph Labre dikagumi banyak orang karena kesalehannya, tetapi sekaligus diejek dan diolok-olok oleh orang-orang yang mengenalnya. Keramahan dan kerendahan hatinya, cinta dan kesalehannya mengilhami banyak orang di kota Roma. Selama masa hidupnya yang diliputi kesengsaraan, ia dikaruniai banyak penglihatan ajaib. 1 abad setelah kematiannya, Benedictus dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1878 sampai 1903. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita telah mendengar riwayat orang kudus Santo Benedictus Joseph Labre. Semoga dengan teladan Santo Benedictus Joseph Labre, kita diajarkan untuk murah hati dan baik hati kepada sesama. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan renungan, yaitu tentang percaya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam Lukas 1 ayat 45. Saya selalu mengagumi dan terkesima atas semua perbuatan dan perkataan Bunda Maria. Dari Bunda Maria, saya belajar banyak hal sifat keibuan, kesederhanaan, ketulusan dan sikap berserahnya kepada kehendak Bapa. Hal-hal itulah yang membuat saya ingin meneladaninya. Imannya kepada Bapa sungguh luar biasa dan tak perlu diragukan. Tak pernah sedikit pun Bunda Maria menyaksikan rencana Bapa dalam hidupnya. Ia rela menanggalkan keinginan dan kesenangannya agar rencana Bapa tergenapi dalam dirinya. Sungguh sosok yang membuat saya tak pernah berhenti berdecak kagum. Sulit sekali membayangkan jika saya berada di posisi Bunda Maria pada saat itu. Pasti saya akan mengajukan banyak pertanyaan daripada mencoba untuk mengerti rencana Bapa dalam hidup saya. Tetapi Bunda Maria tanpa banyak kata berserah kepada kehendak Bapa. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang telah Bapa rancangkan akan mendatangkan kebaikan, meski mungkin saat itu belum terlihat. Saat ini saya sedang mencoba mengerti rencana Bapa di balik semua kejadian yang saya alami. Meski rasanya sulit untuk berhenti bertanya, mengapa? Dan saya masih sulit menerima kenyataan yang ada. Tetapi meneladani Bunda Maria, saya belajar untuk percaya bahwa Bapa begitu mengasihi saya dan pasti telah merencanakan yang terbaik demi kebahagiaan saya. Percayakah saya bahwa Tuhan telah merancangkan segala kebaikan atas hidup saya? Percayakah saya bahwa semua yang Ia katakan akan terlaksana? Ya Bapa, semoga teladan Bunda Maria mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan kami yakin rancangan-Mu pasti yang indah dan terbaik dalam hidup kami. Amin. Bacaan pertama. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudari kita di hadapan Allah setelah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumayamu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di antara mereka yang Dia sayangi, terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan Injil. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Haleluya.